saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Sukacita, amin. Amin, haleluya. Kita akan mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan pada minggu ini kami bisa melakukan perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Turun hadirat-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami datang menyembah, Engkau tahu Tuhan, setiap hati kami yang rindu jamahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Bapa nyata dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Berkati perjalanan mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini dengan penuh sukacita, hingga kami bisa bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu. Saudara-saudari kami Tuhan, mungkin pada saat ini belum bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Apapun kendala mereka Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jika mereka dalam keadaan terikat Tuhan, Kau bebaskan rohnya Bapa. Hingga di minggu-minggu berikutnya mereka mau Tuhan untuk datang dan
sediakan apa yang kami perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan kami. Kami telah memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa. Terimalah Bapa penyembahan kami, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi Bapa. Berkati Tuhan kaki tangan mulut bibir kami yang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Cuman pulang yang luar biasa. Yang lain gak luar biasa? Luar biasa. Amin. Kita rasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo gandengan yuk. Iya, Mama Enca bisa geser biar ada teman yang gandeng. Biar kita bergandeng tangan. Kan kita mau satu dalam Tuhan. Majulah kalian di depan. Ngapain kalian di belakang? Maju. Sudah suami istri masa nggak mau gandengan tangan, heran. Ayo kita mau bergandengan tangan di dalam Tuhan. Oh Yesus, Tuhan
Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mau nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Saya bersilakan duduk kembali. Pak Anda bersih sama istri Anda. Kenapa itu? Kenapa kok udah berjauh? Di waktunya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu lewat lagu pujian kami Bapa. Engkau terus pakai kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Engkau terus berkati Bapa. Berkati hidup kami Bapa, agar hidup kami selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan demi kekuatan baru yang Kau berikan. Sebentar Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibirnya itu berasalnya daripada-Mu Bapa. Berkati kami para jemaat-Mu Tuhan. Berkati pendengaran kami, mulut bibir kami Tuhan, agar kami tetap fokus untuk menerima berkat lewat firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau nanti pulang dari tempat ini
Haleluya. Yes, Jesus. Sama-sama kita katakan. Ku yakin saat kau berfirman, yes, Jesus. Ku menang saat kau bertindak.
kami ambil karena ada Engkau menjaga kami Tuhan. Hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik. Tidak peduli orang sekitar kami Tuhan. Kami mau tetap setia memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau merasakan terus jamahan-Mu Tuhan. Di saat kami datang menyembah-Mu, kami mau merasakan mujizat-Mu Tuhan. Apa yang kami perlu Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Serukan panggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
jaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Urapan-Mu turun Tuhan. Berkat-Mu terjadi dalam hidup kami. Yes, Jesus. Dengarkan seruan hati kami Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Hanya jemaat saja. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan. Kami imani lagu pujian ini Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku Yes, Jesus. Kami datang Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Yang benar Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini bisa bertumbuh, berakal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ish, semangat kali lu. Mantap. Apa kabarnya Blang? Luar biasa. Wis. Jadi hari ini kita mau kemana pesan? Jadi hari ini kita, kalian tahu nggak Kristen kita itu orang Kristen kan? Di sini semua orang Kristen semua kan? Ya. Ada yang enggak? Siapa? Ma Eca enggak? Oh. Ya. Kita itu semua orang Kristen. Saya bertanya, tahu nggak Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Betul. Jadi kalian ini para sudah masuk nih. Enak nih. Para pengikut Kristus. Tapi tahu nggak Kristen itu berasal dari bahasa apa? Coba next one. Tahu nggak? Coba dikasih waktu beberapa menit berpikir dari mana asal kata Kristen. Bahasa apa? Bahasa apa? Siapa tadi bisa bilang bahasa Latin? Ada benernya. Selain bahasa Latin ada nggak? Bahasa Karo kayak apa?
Ada yang tahu? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Latin. Sebenarnya kalau kita mana Alkitab? Kalau kita paham Alkitab kita ini ada dua bahasa yang bahasa aslinya Alkitab ini ada dua bahasa, 3 bahkan. Bahasa Yunani. Ya, nah itu dia. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani, karena orang Israel yang lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian baru itu bahasa Yunani, karena pada zaman Alkitab ini dibentuk, bahasa dunia itu bahasa Yunani, kayak sekarang bahasa Inggris. Makanya perjanjian baru itu bahasanya bahasa Yunani. Nah, coba next month, ya itu Kristen bahasa Yunani yang awal katanya itu Kristianos, artinya pengikut Kristus. Tapi tahu gak kalian, Kristen itu sebenarnya bukan agama. Nama Kristen itu bukan agama awalnya. Awalnya itu ejekan. Tahu Kristus artinya apa? Jangan bilang itu nama belakangnya Tuhan Yesus, marganya Tuhan Yesus, enggak ya. Yesus Kristus. Kristus berarti marganya Yesus gitu. Enggak. Tahu Kristus itu apa? Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu penyelamat. Buat orang Yahudi, orang Yunani, orang yang nggak percaya sama Kristus, Yesus itu Kristus, orang yang percaya sama Kristus itu dibilang Kristen. Nah, pengikut-pengikut Kristus tuh, itu mereka itu pengikut Mesias yang palsu menurut mereka. Jadi Kristen awalnya itu bukan dari bahasa bagus itu, tapi karena ejekan. Bahasa Kristen pertama kali di Alkitab kita ini ada loh. Jadi kalau ada yang bilang, mana buktinya orang Kristen disebut di Alkitab? Bahkan ada yang bilang, Yesus agamanya apa? Apa agama Yesus? Ayo loh, bingung kan? Tapi pernah nggak lihat di Alkitab kita ini ada tulisan Kristen? Ayo loh, bingung lagi loh. Terus Kristennya dari mana ayo loh? Ini orang Kristen ini tahu nggak sih dia Kristen sebenarnya? Ada nggak di Alkitab tulisan Kristen? Ada. Buka Kisah Para Rasul. Next Pak. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dapat? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Coba, udah dapat semua? Amin. Amin? Coba, baca sama-sama. 1, 2, 3, yuk. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut? Kristen. Jadi kalau ada yang nanya, mana buktinya kalian itu orang Kristen? Ada nggak di Alkitab disebut Kristen? Tuh, bilang sama dia, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dan itu bukan sekali aja, ada beberapa kali sebenarnya disebut Kristen. Nah, ini Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang kisahnya para rasul, murid-murid Yesus. Plus ada Paulus namanya di situ. Jadi kalau kalian baca Kisah Para Rasul semuanya itu cerita tentang penginjilan para murid Yesus. Sama Paulus juga. Bertobatnya Paulus pun di sini di Kisah Para Rasul ini. Nah, inilah awalnya kita disebut Kristen. Para pengikut Kristus. Bilang sebelahnya, woi, aku pengikut Kristus loh, woi. Iya, jangan nanti aku Kristen tapi nggak tahu apa Kristen. Itu basic kan, awal, ya kan? Nanti aku Kristen tapi nggak tahu artinya, nggak tahu asalnya, nggak tahu di Alkitab pun ada apa enggak. Nah, jadi sepakat kita ini semua pengikut Kristus? Sepakat? Nah, masalahnya adalah menjadi pengikut Kristus itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Nggak ke gereja syaratnya. Ke gereja itu wajib. Syarat mengikut Kristus tahu nggak apa? Coba buka Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Itu syarat mengikut Yesus.
menjadi pengikut Kristus itu ada syaratnya, bukan sembarangan aja. Oh, karena aku lahir di keluarga Kristen, aku Kristen. Oke, Kristennya oke. Tapi udah benar-benar jadi orang Kristen belum? Atau cuman kayak kata Kak Pika tadi, KTP-nya yang Kristen, orangnya enggak? Dapat? Amin. Tuh, kita baca ya. 1, 2, 3, yuk. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus Menyangkal dirinya, memikul. salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi, 1, 2, 3, yuk. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah di sini ada beberapa step sebenarnya, tapi kita bahas step yang pertama, yang ayat yang 23 aja. Kalau kalian baca lanjutan itu lebih bagus lagi sebenarnya ayatnya, ada 24, 25 sampai 27 itu bagus ayatnya. Tapi kalau sekarang hari ini kita selesaikan semuanya itu sampai malam mungkin kita di sini. Mau kalian? Kalau mau, ayo. Aku sih gak masalah, gak ada kesibukanku hari Minggu. Ini aja kesibukanku. Cuman kurasa kan gak mau kan, jadi kita bahas satu dulu. Jadi yang pertama katanya kita harus menyangkal diri, baru memikul salib. Oke, kita bagi dua dia, menyangkal diri, memikul salib. Yang pertama, syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Kalian sering dengar gak ini? Sering gak dengar? Atau baru pertama kali dengar? Sering kan? Tapi pernah gak kalian berpikir, apa ini? Atau kalian terima aja, oh menyangkal diri, ya udahlah. Kayak Petrus menyangkal Tuhan Yesus lah, kayak gitulah menyangkal diri. Atau nggak tahu sebenarnya. Di sini pelan-pelan kita bedah dia kata-katanya, menyangkal diri. Menyangkal itu tau nggak apa? Ada yang tau nggak menyangkal? Biring apa menyangkal biring? Biring ini guru SMA, harusnya tahu. Apa menyangkal biring? Menahan, dia bisa menahan diri benar-benar. Apa biring? Contohnya kalau ada yang mengajak kita, misalnya yang meriah-meriah lah gitu. Gak mau ikut gitu ya? Karena syaratnya itu tadi tidak seperti mengikut Kristus. Kalau Kristus nggak mencuri, nggak berbohong gitu. Iya. Ini ikut katanya. Mencuri, membohong, gak boleh gitu ya? Harus kita sangkal diri. Betul, oke, gak masalah. Anak SMP itu gak menyangkal diri apa? Gak tahu, iya kayak gitu bagus jawabannya. Gak tahu. Jadi sebenarnya benar, Bulang bilang menahan diri, terus Biring bilang ya kalau ada yang ngajak kita di luar dari perintah Tuhan ya kita harus sangkal diri kita. Tapi kalau aku berpikir menyangkal itu kan kayak melawan ya, melawan. Ya, Petrus itu ketika menyangkal Yesus dia melawan kalau dia itu percaya sama Yesus, bukan aku muridnya katanya. 3 kali ditanya, kau muridnya kan? Kau muridnya kan? Bahkan sampai yang ketiga, Petrus itu mengkers, apa bahasa Indonesia ya? Bersumpah kalau aku bukan murid Yesus katanya. Sampai segitunya dia menyangkal diri. Nah kalau kita, menurutku dan menurut yang ku baca, yang ku mengerti, menyangkal diri itu kayak nggak jadi diri sendiri. Tahu ya? Banyak orang di luar sana, di dunia ini bilang, kita harus jadi diri kita sendiri. Mau sukses, jadi diri sendiri. Ya kan? Jangan peduli orang lain. Jadi diri sendiri aja. Kalau kata Alkitab, no. Sangkal dirimu. Kata Yesus bahkan, sangkal dirimu. Bahkan, kalau kalian anak rock pada zamannya, ada satu penyanyi rock namanya Kurt Cobain. Bandnya namanya Nirvana. Ini famous sekali quotes-nya, kata-kata bijaknya. Coba, sampai ku bikin. Ini katanya. Bisa baca nggak yang bawahnya itu? Bisa nggak? Bisa. Coba 1, 2, 3 baca. Lebih baik benci dan menjadi diri sendiri daripada mencintai karena jadi orang lain. Ya, bener nggak kata-katanya? Bener. Kalau menurut orang dunia bener. Ini pas sekali bahkan. Ya, ngapain jadi orang lain? Mending aku dibenci jadi diri sendiri daripada dicintai tapi jadi orang lain. Tapi kata Alkitab apa? Sangkal dirimu. Bahkan ada yang lebih parah, buka Roma 12 ayat 2. Next bro. Roma 12 ayat 2.
Apa katanya? Kalau kata dunia, cari diri sendiri aja. Nggak usah peduli sama orang lain. Jangan jadi orang lain. Mending kau dibenci, jadi diri sendiri daripada kau jadi orang lain. Kalau kata Alkitab apa? Apa kata? Satu orang coba. Roma 12 ayat 2. Roma 12 Ayat 2. Roma 12 Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan serupa seperti dunia ini. Makanya ketika Yesus ada yang nanya, kalau aku mau ngikut kau, syaratnya apa Tuhan? Gitu. Sangkal dirimu. Jangan jadi diri sendiri. Ngerti gak maksudnya ini apa? Ngerti gak? Gimana caranya kita menyangkal diri kita? Diri kita sendiri loh, ini kita loh. Gimana caranya kita supaya gak jadi diri kita sendiri? Tapi gak jadi orang lain juga. Jadi apa? Itu kan pertanyaannya. Jadi apa kita ini? Jadi sama seperti Kristus. Paham? Jangan jadi diri sendiri, jangan juga jadi orang lain, tapi jadi sama seperti itu. Syarat pertama jadi pengikut Kristus. Jadi sangkal diri itu gak ngomongin Alpin lagi, gak ngomongin Bulang, Biring, Kak Eca, Bang Asko, Bang Moses, Bibi, Bapak, Kakak, semuanya yang di sini. Gak ngomongin diri kita sendiri, gak ngomongin Esa lagi, ujian mungkin, gak ngomongin itu lagi. Apalagi kita harus jadi aku jadi Mila, oh gak bisa, itu lebih parah. Atau kalian jadi aku, wah banyak nanti yang korban, kan yang duduk. Iya, semua jadi aku, susah kan? Tapi Yesus bilang, jadilah seperti aku, gitu. Ya kan? Makanya kalau kita, jadi mungkin murid banyak yang, guru banyak yang muridnya pengen jadi gurunya kan? Bahkan gurunya pun harus pintar kayak, muridnya harus pintar kayak gurunya kan, Biring. Makanya diajarin. Kita pengikut Yesus, kayak gitu, harus sama Yesus. Susah? Atau gampang? Gampang harusnya. Gak susah lah. Iya. Ini gak susah harusnya. Ini kan gampang kan? Gak jadi diri sendiri, gak jadi orang lain, jadi kayak Yesus. Gampang kalau ada kemauan. Gampang kalau ada kemauan, gampang kalau ada niat, gampang kalau dikasih tahu caranya. Ya kan? Pertanyaannya caranya kayak mana? Yang kalian baca sekarang itu caranya. Ada 66 kitab di dalam Alkitab, itu caranya semua, baca. Itu cara jadi Yesus Kristus. Makanya anak sekolah pun ada bukunya kan? Ya kan? Nggak aja datang anak sekolah gak pakai tas, gak pakai apa-apa, datang di sekolah tiba-tiba gurunya ngajar, tiba-tiba pintar. Enggak. Harus baca buku juga dia. Dikasih PR, dikasih tugas, ada ujiannya. Ya kayak jadi pengikut Kristus pun kayak gitu. Makanya kita ada buku kita kan? Bahkan bukunya ditaruh ke handphone supaya makin gampang. Tapi sering dibilang, udah di handphone pun, udah ada notifikasinya pun, masih aja gak dibaca. Terus dia bilang, aku pengikut Kristus. Aku kuat, aku bisa jadi sama seperti Kristus. Tapi gak bawa buku, gak baca buku, gak tahu ujiannya apa, gak pernah naik kelas. Gak tahu kita di kelas berapa kita sekarang pun gak tahu. Jadi yang pertama, sangkal diri. Jangan jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, kayak kata yang tadi. Jadi sama seperti Kristus. Oke? Itu yang pertama. Gampang-gampang susah. Yang kedua adalah, itu dia. Ini kesimpulannya. Sangkal diri itu, baca yang paling terakhir aja. Nah, jangan kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Aku kan kayak gini. Terimalah. Ya kan? Ya aku suka marah-marah, terimalah. Berubahlah, gak mau aku jadi diriku sendiri aku. Gak bisa gitu. Kita harus berubah kan. Makanya kan kalau kalian ikut kelas Alkitab yang hari Sabtu, kami udah masuk ke murid ke-8 Yesus. Udah 8 pertemuan. Rata-rata murid Yesus itu awalnya itu orang biasa aja. Sama kayak kita. Bahkan dia mungkin lebih jadi dirinya sendiri karena dia mau marah-marah, mau ngomong dia. Tapi ketika ketemu Yesus dan jadi murid, mereka langsung berubah hidupnya. Bahkan ada yang rela mati demi Yesus. Mau lebih tahu lebih dalam?
datang hari Sabtu jam 8. Di situ kita lihat contoh orang yang ikut Kristus itu hidupnya harus berubah. Nggak ada murid Yesus bilang, ya aku kan kayak gini Tuhan, terimalah. Nggak gitu. Semuanya berubah hidupnya. Oke? Yang pertama, gampang? Gampang. Tanamkan di dalam hati, gampang ini. Ini gampang ini. Yang kedua, soalnya kedua lebih susah. Karena kalau yang pertama pun kalian bilang susah, aku bingung yang kedua apa namanya. Yang kedua itu memikul salib, tapi bukan memikul salib aja, tadi mungkin menyangkal diri katanya. Tapi ada bahasanya setiap hari. Kalian lihat gambar yang sana? Itu nggak kesana Bang Asko, yang sana. Itulah nggak melihat dia. Aku bilang kesana. Ya, lihat Yesus memikul salib kan? Ya kan? Kalau yang di sini kan nggak ada nih. Cuman itu yang dia memikul salib. Kayak gitu kita tiap hari. Gampang? Gampang. Jadi memikul salib tiap hari. Aku mau nanya sama kalian. Menurut kalian memikul salib itu kita kayak gitu beneran? Bikin kayu di rumah kita salib bikin gini, terus kita bawa tiap hari? Atau kayak mana sebenarnya? Yang tiba-tiba Paskah kita tiap hari. Tahu kan drama Paskah yang mikul-mikul salib itu kan? Ah, tiap hari lah kita kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Menurut kalian memikul salib itu kayak gimana? Ada yang berani jawab? Rela? Rela berkorban, rela menderita, yuk mantap. Ada lagi? Ada lagi nggak? Selalu ada masalah. Apa Kak? Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Wih, mantap pengikut Kristus ini. Ada yang rela berkorban, rela menderita, rela mendapatkan setiap hari masalah. Ada lagi? Contohnya, Birin lah. Birin. Kayak ulang ini. Kalau dulu, saya tuntut aja ulang ini Ya. berubah, supaya dia berubah. Ya. Tapi ini tahun 2025 ini tadi ada pembaharuan. Oh, dia udah kayak gitu. Gak bisa aku tuntut dia berubah. Ya. Tapi oh inilah salibku, Tuhan tahu. Aku sanggup menghadapi Nice. hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Jadi buat Biring, bulan ini salibnya, dipikulnya tiap hari. Kayak gitulah Iya. salib kita. Ah. Contohnya ini masalahnya. Ah, Dia nggak dituntut dari berubah tadi. Kita yang perlu berubah. iya betul, aku setuju. Kalau orang nggak bisa berubah, kita yang berubah. Jangan paksakan dia berubah, karena cuma Power Ranger yang berubah. Orang susah berubah itu. Ultraman. Itu pun kalau ada masalah baru berubah dia. Jadi biarin aja, kita aja yang berubah. Tapi aku di semua orang, di semua cerita emang orang rata-rata bilang kalau salib itu adalah penderitaan, masalah. Ini tadi mungkin dibilang adalah salibku, pasangannya salibnya, mungkin tadi juga anaknya salibnya atau mamanya, bapaknya salibnya. Itu terlalu menyedihkan kurasa dari orang Kristen kita. Tiap hari katanya kayak gitu capek juga kan. Masalah datang tiap hari, pikul pula tiap hari. Kalau aku kurasa ya nggak salah, itu benar karena waktu Yesus memikul salib itu menderitanya dia. Cuman kan ya kalau menderita lalap capek juga. Iya kan? Iya nggak sih? Mau kalian menderita lalap? Enggak kan? Iya, dapat masalah tiap hari. Hari ini dapat masalah, besok masalah baru lagi. Hari Senin dapat masalah, Selasa dapat masalah, Rabu dapat masalah, nggak selesai masalahnya. Kita pikul lalap. Latih nih. Ya kan? Atau menderita tiap hari menderita. Aku sih, ya maaf ya, aku bukannya nggak mau apa-apa, cuman berat itu. Menyangkal diri tadi ya, berat apa dia menderita tiap hari? Berat. Cuman nih, itu benar. Itu benar, tapi aku mau ngasih pandangan yang lain. Beban, penderitaan, masalah, itu benar. Tapi ada yang lebih menyenangkan sebenarnya. Apa arti salib?
Salib mungkin buat kita penderitaan. Sebenarnya buat kita nggak penderitaan, bukan penderitaan kita itu lagi. Gitu. Yesus itu disalib. Yesus disalib itu dia yang menderita sebenarnya, bukan kita. Ditanggung semua katanya. Jadi kita itu sebenarnya bisa dibilang nggak menderita lagi hidupnya harusnya, karena dia ditanggung semua. Bahkan dia rela mati. Salib artinya mati. Tapi bukan buat kita ya, buat Tuhan. Kita itu diselamatkan dari kematian. Jadi memikul salib artinya kita selalu ingat proses kematiannya Tuhan. Tiap hari harus ingat perubahan hidup kita yang lama jadi hidup yang baru ketika kita terima Yesus. Salib itu artinya hidup baru. Ketika kita terima Yesus, kita hidup baru, dapat hidup yang baru. Yang dulunya kita hidup dapat kematian, dosa, upah dosa maut, dapat Yesus, artinya kehidupan abadi yang kekal di surga. Jadi itu yang tiap hari kita pikul. Oke, gak masalah menderita, tapi selalu ingat kalau Yesus pun menderita di atas kayu salib buat aku, bukan aku yang menderita. Kapan kalian disalib? Gak ada. Pernah kalian disalib? Kalian bawa salib, iya. Di sini dikalung, tato, iya. Tapi kok disalib nggak pernah. Yesus yang disalib. Kami disalib terus depan. Hah, yang menderita tadi disalib lah tiap hari dia. Tapi makanya gue bilang, oke, nggak masalah. Mau menderita, berkorban, bermasalah. Pasangan yang bermasalah terserah, nggak masalah. Tapi selalu ingat, memikul salib itu artinya mengingat proses kematiannya Yesus, mengubah hidup kita yang lama jadi yang baru. Jadi salib itu kematian buat Tuhan, bukan buat Tuhan, buat Yesus. Tuhan gak bisa mati, buat Yesus. Kenapa dia mati? Untuk nanggung penderitaan kita. Jadi bukan menderita kalian, harusnya kalian bersyukur udah diselamatkan. Itu memikul salib. Oh Tuhan, bersyukur aku udah diselamatkan hari ini. Bersyukur aku udah diselamatkan. Bukan kalian, oh Tuhan menderita kalian hari ini. Itu ku tanggung salibku itu. Oh, wow. Oh, wow. Keren sih. Amazing keren. Yang kedua, nah itu, salib buat kita. Oke? Salib buat kita. Ada dua berarti salib itu. Salib buat Yesus itu kematian, mengubah hidup kita. Yang kedua, salib apa artinya? Kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Nah, kata-kata yang paling terakhir aja, pengampunan. Pengampunan. Tiap hari kan harus ngasih pengampunan. Sanggup? Gampang kan? Gampang. Ada orang salah, gak usah marah, ampuni. Gampang? Gampang. Ada yang nipu kita? Ampuni. Gampang? Itu manusia lama. Ya. Dulu kita tebak-tebak berhadiah. Kalau sekarang ngampuni, kasihi. Jadi ada dua. Yang pertama salib dari kematian, yang kedua kasih karunia Allah buat kita. Dia ngampunin kita dari dosa-dosa kita. Berarti tugas kita mengampuni orang juga kan? Apa kata-kata doa Bapa kami? Ampunilah seperti itu setiap hari harus dilakukan. Memikul salib. Salib yang kematian, mengingatkan kematian kita, kematian Tuhan kepada kita. Yang kedua, kasih karunia Allah dan pengampunannya kepada kita. Dan itu kita kasih ke orang lain. Gampang? Gampang. Masih mau jadi pengikut Kristus? Amin. Wah, enak nih. Berarti kok kucubitin ke satu-satu ke ampuni. Ya kan? Cuma dua syaratnya. Cuma itu. Menyangkal diri, memikul salib. Dua. Tapi cuma dua tapi beratnya. Pelaksanaannya ngeri nih. Nggak gampang. Siap? Kok berlaku cuma itu aja? Karena kalau panjang-panjang pun nanti lupa kalian. Jadi singkat-singkat aja, pendek-pendek aja. Yang penting kalian ingat. Ingat kan? Apa syarat mengikuti Yesus? Cuma dua.
sangkal diri, pikul salib. Nah, kan gampang, enak. Besok minggu depan pun ditanya, masih ingat pasti aku. Kalian nggak tahu. Amin aja. Amin. Nah, aku bilang, aku ingat. Nggak tahu kalian, ya kan? Oke? Cuman 2. Sangkal diri, pikul salib. Bilang sama sebelahnya, aku pengikut Kristus loh. Oh, gak sesemangat yang tadi ngomongnya. Tadi aku pengikut Kristus. Sekarang kok agak lemas, kok agak berat ya. Tapi ingat ya, ingat. Ada satu lagi yang di sini aku nggak tulis sebenarnya. Sebenarnya tadi mau aku bahas minggu depan. Di ayat 27 katanya, kalau kita malu karena mengakui anak manusia itu Tuhan, Tuhanlah yang malu terhadap kita, katanya. Ngerti nggak kata-katanya? Ini sebenarnya minggu depan mau aku bahas. Tapi salib itu, Yesus kan disalib di depan publik ya, di depan ribuan orang. Dia mikul salib pun di depan ribuan orang, bahkan diludahin, dicampain apa? Dilemparin, boleh dicampain, dilemparin. Pokoknya dia itu di depan orang semua. Dan sekarang tugas kita adalah bersaksi itu di depan publik juga. Karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita itu di depan orang. Harusnya kita yang bersyukur ini pun kita bilang ke depan orang yang ramai. Paham gak kata-kata gue? Yesus disalib di depan orang banyak. Harusnya kita pun bersaksi tentang kematian Yesus pun di depan orang banyak juga. Bukan hanya mendengar aja kayak sekarang. Kalian pun harus berbicara tentang kematian itu. Salib yang kalian bawa itu pun kalian bawa sama orang lain. Makanya aku bikin kesimpulan hari ini ada 3. Coba next Bang. Syarat mengikut Kristus, cuman tadi mungkin bahasanya agak susah ya, memikul salib, menyangkal diri. Aku bikin gampang, ada 3. Coba Bang. Gampang kan? Berubah, berbuah, bersaksi. Udah 3 itu aja. Menyangkal diri itu ngomongin perubahan. Kita harus berubah. Berbuah itu kita ngomongin memikul salib. Kita harus ngasih pengampunan, kasih karunia. Hidup yang lama, hidup yang baru. Baru terakhir, bersaksi. Ini yang paling penting. Karena Yesus pun matinya bersaksi dia. Ku tebus dosa-dosa kalian di atas kayu salib di depan banyak manusia. Harusnya kita pun menyaksikan itu ke orang-orang lain. Gampang kan? Yang ku ngomongin ini gampang. Aku yang ngomong gampang kali. Ngelakuinnya, ya nantilah. Belajar sama-sama kita. Iya kan? Agak susah soal ini. Tapi memang harus disampaikan. Gimana lah aku bilang? Harus disampaikan. Karena apa ya? Aku sering bilang khotbah atau kita nasihatin itu kayak pedang bermata 2. Pedang bermata 2 itu ngerti ya? Bukan pedangnya 2 patahnya gitu, bukan. Tapi pedangnya itu satu nunjuk ke sana, satu nunjuk ke aku. Gitu pedang bermata 2. Jadi setiap khotbah sebenarnya itu ke aku juga, ke kalian juga. Sama kayak kita nasihatin orang, kita kasih ke dia nasihat, itu pun kena juga ke kita sebenarnya. Makanya khotbah itu bukan hanya karena aku sekolah atau aku di sini yang berkhotbah, nggak berlaku buatku, enggak. Itu berlaku, malah paling berlaku sama aku karena pedangnya paling dekat sama aku. Baru ke kalian. Makanya aku bilang kita sama-sama belajar sebenarnya. Aku pun belum lulus, kalau udah lulus aku udah di surga. Ya kan? Itu namanya lulus. Ini masih belajar nih sama-sama kita. Tapi yang 2 ini atau yang 3 ini kita harus benar-benar pegang. Kita laksanakan kehidupan sehari-hari, menyangkal diri, baru memikul salib. Kata-kata gampangnya berubah, berbuah, dan bersaksi. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kau memberitahu kami adalah pengikut-Mu Bapa, dan menjadi pengikut-Mu ternyata memiliki syarat yang ada 2, yaitu menyangkal diri kami dan memikul salib kami tiap hari Bapa. Jadikan kami sama seperti-Mu Bapa, supaya kami bisa terus menyangkal diri kami. Kami tidak mau menjadi diri kami sendiri, apalagi menjadi orang lain. Kami mau sama seperti Yesus sebagai guru kami. Dan juga ingatkan kami tentang memikul salib setiap hari Bapa. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami mau mengingat kasih karunia dan pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau menyaksikan itu, bersaksi di depan banyak orang tentang semua hal itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
pengumuman kita untuk kita semua. Persembahan kita minggu lalu 67.000, PKK pemain musik 20.000, sisa persembahan minggu lalu 47.000. Untuk jadwal komsel kita masih disusun lagi, jadwal di rumah siapa aja. Nanti akan di-share di grup. Kita akan mulai di awal bulan 2. Pengumuman lagi, nanti di bulan 2 kita sudah akan menerima kursi baru yang disumbangkan oleh Biuda Ros Jakarta. Katanya kemarin bulan 2 ini sampai, puji Tuhan kita akan kursi baru bulan 2. Kemudian sedikit dananya juga sudah dikabarin, akan mulai pembangunan di belakang, pembangunan gereja kita. Kita sama-sama doakan selesai dengan cepat, dapat yang bangun nanti bisa lebih apa namanya lebih bagus. Sama-sama kita doakan. Nanti di bulan 2 juga akan diumumkan kembali oleh Ibu Gembala kita. Intinya semua atas karunia Tuhan. Ya, Tuhan yang bekerja atas doa-doa kita selama ini. Sudah mulai nanti di bulan 2 pembangunan gereja. Mudah-mudahan pagi diberkati udah kursi baru kita. Iya kan? Kursi barunya bulan 2 sampai Bi. Mungkin itu aja pengumuman kita hari ini. Kita sama-sama satukan hati. Kita bawa dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tentunya kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu, anugerahmu, penyertaanmu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, teramat bersyukur kepadamu Bapa. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami. Kami ada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu lewat roh dan kebenaran kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk setia dan taat, untuk datang memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima hari ini Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, kami mau berubah, berbuah, bersaksi Tuhan. Itu janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau diubahkan di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu. Kau pakai dia semakin luar biasa lagi Tuhan. Berkati hidupnya Bapa. Berkati cita-citanya, perkuliahannya, apapun yang menjadi problema dalam hidupnya Tuhan. Kau tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang menjadi harapannya Bapa, Engkau yang bekerja atas hidupnya, jodohnya Tuhan. Juga Engkau yang berikan yang terbaik, yang terindah, yang termanis dari-Mu Tuhan. Jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala di kami di tempat ini Tuhan. Di mana beberapa hari ke depan dia akan balik ke Kabanjahe Tuhan. Kau tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati perjalanannya nanti Tuhan menuju Kabanjahe. Dengan penuh sukacita, tidak ada halangan apapun yang terjadi dalam penerbangan hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan dengan dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dimanapun saat ini dia berada melayani Tuhan, Kau berkati hidupnya Bapa. Kesehatan, kekuatan miliknya ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripada-Mu ada di hidupnya ya Tuhan. Kau berkati juga Bapa anak-anaknya dan menantunya yang ada di Jakarta Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau terus berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Janji-Mu terhadap hidup mereka Bapa, mereka akan naik terus, tidak pernah menjadi ekor Bapa. Mereka akan menjadi kepala di hadapan-Mu Tuhan. Mereka juga akan menjadi berkat Tuhan. Seperti Engkau memberkati hidup mereka, mereka akan memberkati hidup sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
Terus Tuhan, Kau semakin berikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan untuk setiap donatur-donatur kami Bapa dalam pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Bapa. Kau berikan mereka Tuhan berkat yang melimpah daripada Bapa. Kesehatan itu yang utama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang memberkati gereja kami Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan keluarga ini Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya juga Tuhan, mereka adalah perpanjangan tangan-Mu yang Kau kirimkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, bangsa Indonesia kami. Engkau berkati Tuhan bangsa kami, dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terbawah Tuhan. Kau berkati Tuhan pemimpin kami hingga pelosok desa Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya Bapa. Kami begitu melihat Tuhan, begitu banyak bencana-bencana di negara kami ini Tuhan. Di berbagai kota Tuhan ada kebakaran, banjir. Engkau terus memberkati negara kami ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, lewat bencana-bencana yang terjadi, kami semakin sadar Tuhan untuk datang berlutut menyembah-Mu Bapa, untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk Sumatera Utara, Tanah Karo, Laut Cimba di mana tempat kami tinggal Tuhan. Engkau berkati pemimpin Tanah Karo ini Tuhan. Berikan dia roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan dia kepemimpinan yang lebih maju untuk kebanjai kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang di tempat ini Bapa, khususnya jemaat GKI Laut Cimba. Kau berkati kami Bapa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, sampai ke orang tua Tuhan. Berkati kami semuanya Bapa. Berikan kami semakin takut akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang mau melayani-Mu. Berikan kami terus hati yang siap untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kami kesatuan, sehati, sepikir, sejiwa Bapa, untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan kami Bapa, Engkau berkati Tuhan pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Mulai dari yang berladang, berusaha, apapun pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan menghitung hari-hari kami, seberapa banyak berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu berbuah dan menjadi saksi di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga anak sekolah Tuhan, sebentar lagi yang akan melangsungkan ujian Bapa. Engkau berkati anak-anak sekolah Tuhan. Berikan ingatan yang tajam kepada anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka nanti di ujian nanti bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru kepada mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini Bapa. Kami mau pulang membawa berkat yang baru, membawa damai sejahtera yang baru daripada-Mu. Kami tidak sama lagi seperti datangnya tadi Tuhan, karena kami sudah menerima berkat lewat firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur kami Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Sebab apa yang kami terima, kami akan kembali kepada-Mu Tuhan untuk memperlebar kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan pulang dari tempat ini. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Bapa, terima